Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu, atau manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana pergerakan tersebut bukan berasal dari hal positif, melainkan hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Karena satu energi tersebut untuk saat ini tidak bisa mengendalikan situasi emosional yang sedang terjadi. Seperti orang yang sedang membutuhkan bimbingan dari orang lain, agar orang lain bisa memberikan berbagai tindakan positif.
Wow, ternyata satu energi seakan-akan ingin marah, ingin berontak karena pernah memberikan kepercayaan terhadap orang lain, tetapi kepercayaan tersebut disalahgunakan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain terlalu egois, terlalu keras kepala, dan terlalu banyak tuntutan, yang seakan-akan pihak lain beranggapan manusia yang paling diutamakan. Ibaratnya, saya mengategorikan pihak lain seperti orang yang terlalu mementingkan kebutuhan diri sendiri daripada mementingkan perasaan orang lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi membuktikan kamu itu terlalu sabar, membuktikan kamu itu terlalu tulus, membuktikan kamu itu terlalu peduli terhadap orang yang kamu prioritaskan. Saya tidak menyangka kesabaran kamu itu kamu utamakan terhadap manusia tersebut daripada diri kamu memikirkan kondisi kamu sendiri. Kamu salah satu tipikal orang yang terlalu egois, yang dimana keegoisan kamu itu lebih mementingkan kenyamanan orang lain daripada kenyamanan diri kamu sendiri. Sebenarnya yang membutuhkan suatu kebahagiaan itu adalah diri kamu, bukan orang yang kamu prioritaskan. Kenapa saya mengatakan diri kamu yang memerlukan suatu kebahagiaan? Karena orang yang kamu prioritaskan itu secara sifat ataupun karakter, dia tidak peduli apa yang pernah kamu berikan dan apa yang pernah kamu lakukan. Karena orangnya terlalu egois. Saya tidak menyalahkan ketulusan yang pernah kamu berikan, dan saya tidak menghakimi kebaikan kamu yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Tetapi coba ambil satu contoh yang dimana contoh tersebut kamu pikir secara logika. Pernah tidak dia memberikan diri kamu suatu ketenangan ataupun kenyamanan? Kalaupun diri dia memberikan diri kamu suatu ketenangan ataupun kenyamanan, karena itu ada unsur keterpaksaan. Ada sesuatu hal
yang dia sembunyikan dari diri kamu. Makanya dia bertindak seperti orang yang ingin membahagiakan diri kamu. The Emperor. Kamu berhadapan terhadap seseorang yang dimana seseorang itu beranggapan dirinya paling penting, dirinya yang paling diutamakan. Itu dia wakil. Kartu pertama ini raja di atas raja, king of the king, queen of the queen. Tidak memperdulikan siapapun yang berhadapan. Dan tidak memperdulikan bagaimana kondisi seseorang ketika berhadapan terhadap manusia itu. Yang dia perdulikan kebutuhan yang harus dia miliki. Sekalipun diri kamu benar untuk memberikan suatu komunikasi, saya rasa komunikasi kamu itu akan berbalik terhadap diri kamu dan komunikasi tersebut akan menyalahkan diri kamu kembali. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Yang kamu hadapi itu adalah orang yang terlalu pintar. Kepintaran bukan untuk memberikan suatu kebahagiaan di dalam hubungan, tetapi kepintaran untuk menyimpan berbagai kebusukan dan kepintaran untuk menggiring berbagai opini. Saya rasa perkataan yang barusan saya katakan tadi itu menggambarkan kondisi diri kamu ketika diri kamu membina suatu hubungan di dalam kehidupan kamu. Dan saya rasa perkataan saya tadi menggambarkan kondisi di masa lalu kamu. Yang untuk saat ini mungkin kamu mencari seseorang yang bisa memberikan diri kamu suatu ketenangan, di mana seseorang yang kamu cari tersebut kamu jadikan sebagai tempat untuk bercerita dari kondisi kehidupan kamu yang penuh dengan kekacauan. Saya yakin ada seseorang yang menjadi tempat kamu untuk bercerita dan untuk berbagi kondisi kekacauan kamu tersebut. Karena diri kamu sudah tidak tahan, karena diri kamu sudah terlalu jenuh dan diri kamu sudah terlalu lelah untuk menghadapi seseorang yang dimana seseorang itu benar-benar tidak bertanggung jawab. Pantas tidak bertanggung jawab orang yang kamu prioritaskan pun masih memiliki sifat yang penuh dengan ketidakdewasaan. Secara pembicaraan mungkin dia memberikan perkataan manis untuk mengikat hubungan tersebut. Tetapi kenyataannya kan berbeda. Ini manusia hadir di dalam kehidupan kamu hanya untuk mengganggu dan membuat pemikiran kamu tidak nyaman. Walaupun manusia ini sudah pergi dari kehidupan kamu, masih saja manusia ini mengganggu kehidupan kamu. Saya tidak tahu apakah manusia ini sudah tertanam suatu doktrin di dalam pemikiran dia, hubungan itu hanya sebagai formalitas atau tidak. The Emperor yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ada satu kondisi yang tidak bisa dia kendalikan dengan emosional dia.
Ada seseorang yang sedang memancing ini manusia marah. Ada seseorang yang seakan-akan membuat manusia ini seperti orang yang ingin berontak karena manusia ini merasa sudah dimanipulatif dan sudah dimanfaatkan. Secara perasaan, manusia ini walaupun sudah meninggalkan diri kamu, dia masih mencari tahu bagaimana kondisi diri kamu di luaran sana. Dan manusia ini masih memantau diri kamu dan masih akan tetap memberikan diri kamu suatu komunikasi dan masih tetap mengganggu diri kamu walaupun diri kamu sudah move on dan ingin pergi dari kehidupan diri manusia tersebut. Secara perasaan masih terkoneksi kuat. Seperti ada yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, yang dimana mungkin suatu kata maaf atau ada kesalahan yang ingin dia tebus terhadap diri kamu. The Emperor Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, yang dimana keluarnya kartu kedua terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, seakan-akan satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan bahwasannya ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan terhadap manusia tersebut, kamu itu seperti orang yang selalu ketakutan. Seperti orang yang benar-benar merasa khawatir. Dan seperti orang yang seakan-akan menerima berbagai pemikiran yang dimana pemikiran tersebut mengarah terhadap situasi stres atau depresi. Seperti orang yang tidak terima, kenapa saya menjalankan hubungan seperti ini? Kenapa diri saya yang selalu bersedih? Kenapa diri saya selalu disalahkan dan seperti orang yang membingungkan? Nine of Swords secara tidak langsung, manusia itu hanya memberikan diri kamu berbagai kondisi yang tidak nyaman. Sehingga ketidaknyamanan itulah yang membuat pemikiran kamu dikendalikan. Kamu dikendalikan dari kondisi ketidaknyamanan kamu itu sehingga membuat diri kamu benar-benar menerima suatu lubang yang dimana lubang itu saya kategorikan seperti neraka. Bergerak salah, tidak bergerak, disalahkan. Itu dia Wageng. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini cocok kau rasa secara logika kau atau tidak. Ya kalau menurut diri kau cocok secara logika kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, yang dimana tadi saya sempat berbicara ada sesuatu hal yang ingin dia tebus terhadap diri kamu, karena dia merasa sudah menyadari
berbagai kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, membuat diri kamu itu menjadi sangat terpuruk. Kondisi keterpurukan yang pernah kamu terima dari manusia tersebut, kondisi itulah yang ingin dia tebus terhadap diri kamu. Kondisi itulah yang membuat diri dia merasa seperti orang yang ketakutan untuk menerima suatu karma di kemudian hari ketika diri dia tidak lagi bersama dengan diri kamu. Ini manusia takut untuk menerima karma di kemudian hari yang dimana telah menyia-nyiakan ketulusan kamu. Ini dia wajib. Kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu membuat diri dia merasa seperti khawatir, gelisah, dan ketakutan serta tidak ingin menciptakan suatu perubahan, tetapi perubahan itu seakan-akan membuat diri dia bingung. Dua kartu yang saya pegang ini, walaupun diri saya membahas bagaimana kondisi energi kamu, tetapi kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut daripada kondisi energi kamu. Kenapa lebih mendominasi? Karena kartu pertama keluar kartu The Emperor. Kalau tadi keluar kartu The Empress, mungkin apa yang saya katakan akan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Tetapi keluar kartu The Emperor. Oke. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Four of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu Four of Pentacles ini seakan-akan memberikan gambaran bahwasannya manusia itu seperti orang yang tidak seimbang. Seperti orang yang merasa ada yang disembunyikan, tetapi apa yang disembunyikan ini membuat diri dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Four of Pentacles, koin. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin dipegang erat. Dalam kategori manusia ini ketika meninggalkan diri kamu, dia tidak menyadari kondisi keuangan dia mengalir seperti air yang hanya untuk dihabiskan terhadap pihak ketiga. Dari kondisi keuangan dia yang seperti air mengalir, manusia ini mencoba untuk memegang satu prinsip. Hubungan itu tidak lagi bisa dipertahankan. Ini dia wajah. Four of Pentacles benar-benar membuat manusia itu merasa seperti orang yang ingin mengarah terhadap diri kamu, yang ingin menyampaikan suatu pesan terhadap diri kamu. Saya ingin menebus kesalahan saya, izinkan saya meminta maaf. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Eight of Cups yang terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, ini manusia
ingin datang terhadap diri kamu dan meminta maaf terhadap diri kamu dan ingin menebus kesalahan dia, tetapi manusia ini takut, tidak berani. Kenapa tidak berani? Ya karena dia menyadari sudah terlalu banyak berbagai kesalahan yang pernah dia berikan. Tetapi di dalam kondisi batin dia akan datang kembali terhadap diri kamu untuk menebus berbagai kesalahan dia. Ini dia Wage. Dia pergi meninggalkan diri kamu bukan suatu kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan suatu kekecewaan. Kekecewaan yang dia dapatkan ketika meninggalkan diri kamu, perasaan yang selalu dihantui terhadap hukum karma, yang seakan-akan membuat sifat atau keegoisan dia kesampingkan untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups yang terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik tadi membuktikan manusia itu menyesal meninggalkan diri kamu. Sakit hati meninggalkan diri kamu. Merasa kehilangan ketika meninggalkan diri kamu. Merasa sangat bersedih tidak lagi bersama dengan diri kamu karena dia tidak memiliki keseimbangan. Seperti orang yang ingin menangis, tetapi tangisan tersebut membuat diri dia merasa hancur. Ini dia Wage. Ini manusia sudah kehilangan kebahagiaan ketika tidak bersama dengan diri kamu. Dia menginginkan suatu kebahagiaan ketika diri dia bisa menebus kesalahan dari diri kamu. 5 kartu yang saya ambil ini, pada intinya manusia ini masih akan datang terhadap diri kamu, tetapi kedatangan diri dia bukan untuk dipersatukan, meminta maaf. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower, manusia ini merasa hancur ketika meninggalkan diri kamu, dan manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika manusia ini tidak menebus kesalahan dia. Hancur meninggalkan diri kamu, bersedih ketika memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu. The Tower, dia akan melakukan berbagai cara agar bisa memperbaiki, tetapi bukan dipersatukan, di mana ketika manusia ini memperbaiki kondisi tersebut tujuannya cuma satu: takut menerima kondisi karma di masa yang akan datang. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.